kalau main burung sudah berani kasar sama burung, untuk juara ya berat. Abracadabra, get the push. Ronda Adora. Ada gue YouTube tuh. Bertepus Merpati. Merpati. Ya, kita lihat ya. Udah ya? Berapa? Beli berapa ini, Bos? Belum, masih milih-milih ya? Iya. Oke. Dan kita masih lihat mas-masnya ya yang sedang milih-milih. Kemudian di sini juga hadir ahli merpati kolong ya, Mbah Jablut. Ali merpati kolong daleman Ya. Kemudian ini Mbah Wastro, ahli merpati kolong luaran ya, Mbah ya. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana cara memilih merpati ya di kios merpati seperti itu ya. Kita sepil itu nanti ya. Oke, Mbak Jablut. Sejak tadi saya amati kok ngitung duit terus, ini gimana ceritanya ini? Iya, ini uangnya kok hijau semua, nggak ada yang merah. Nggak ada yang merah. Nggak Ya? berbuah. Ini caranya kalau pengen merah, gampang ini. Ditukar. Ditukar nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ya. Nggak ada 100.000 soalnya. Oke. Mbak Jablut, ini saya mau nanya-nanya nih Mbak Jablut ini sebagai ahli merpati ya. Kalau ibaratnya kita mau beli merpati di lapak pasar gini ya, caranya gimana sih? Ya istilahnya tergantung istilahnya kan di segi apa itu burungnya. Burung kan masing-masing, ada yang istilahnya pegangannya ibaratnya istilahnya apa ya, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang jenis dagingannya yang kenyal, ada yang masing-masing sih. Masing-masing ya. Jadi burung itu tidak bisa dipegang secara mendadak, harus dipelajari dengan teliti Dan kasih sayang ada ya? Iya, Harus ada kasih sayang. Apalagi kalau main burung. Kalau main burung sudah berani kasar sama burung, untuk juara ya berat. Berarti harus ada kasih sayangnya. Harus ada kasih sayang. Jangan dikasari. Ya betul lah. Istilah burung itu kan ibaratnya kalau orang-orang Jawa itu bilangnya itu kan ada apa itu katuronggo. Ada. Jadi di merpati tidak hanya di perkutut saja. Enggak, di merpati pun ada katuronggo. Katuronggo itu apa sih pengertian katuronggo di dunia merpati ini, Mbak Jablut? Ya katuronggo itu sesuatu yang ibaratnya kalau orang Jawa ngomong itu ya yang mendampingi, yang menuntun, yang mengarahkan, ibaratnya apa ya istilahnya itu seperti rumah itu yang menempati. Oh begitu ya, Mbak ya? Iya, yang menempati itu orang bangsawan atau ini sangat asik sekali materi ini nih, Mbak Jablut. Akan kita bahas lebih dalam ya. Oke, kita arahkan ke sana, Mbak Jablut. Ini kira-kira di antara merpati-merpati yang banyak di sini, adakah yang masuk dalam kategori merpati katuranggan, Mbak? ya istilahnya semua burung itu ya ada katuranggannya. Iya, terus Cuma katuranggan itu yang saya tadi ngomong, Ya. istilahnya rumah itu ada yang menempati orang bangsawan atau orang biasa. Cuma kalau istilahnya saya lihat di sini ya kebanyakan masih katurangan biasa saja. tapi ada ya, tapi Ya ada lah. Oke. Ada. Cuman itu bagi orang-orang yang percaya sampai segitu. Kebanyakan ya istilahnya yang nggak percaya ya burung lah. Oke gitu ya. Nah. Ini dari sisi katuranggan yang tidak terlihat ya. Iya. Artinya
perlu pembelajaran lebih lama begitu ya Mbak Jabrut. Ya? Betul. Oke, sekarang yang akan saya tanyakan adalah dari sisi kasat mata ya, rabaannya bagaimana gitu. Kalau Menurut Mbak Jabrut. kacamata itu ibaratnya gitu, dalam artian kita harus mempunyai panca indera keenam, dalam artian istilahnya itu mempunyai kelebihan untuk bisa menjangkau ke situ. Ke situ. Makanya seseorang belum tentu bisa menjangkau sampai sejauh itu. Ke tingkat itu ya. Iya. Jadi ini artinya sangat dalam sekali Mbak Jabrut ya. Iya, sangat brutal dalam artian sangat. Oke. Makanya ibaratnya tidak bisa langsung bisa menentukan ini apa aturannya apa. Jadi perlu pembelajaran. Iya. Oke. Perlu sampai sejauh mana. Oh begitu. Oke dong, kita coba lihat Mbak Jabrut memegang merpati ya. Kita coba. Kira-kira yang mau dipegang di mana Mbak ini? Tak ambilkan Mbak. Saya asal pegang aja ya. Mbak Jabrut aja megang, Mbak Jabrut. Kira-kira untuk rabaan gimana ini? Rabaan merpati kolong yang secara kasat mata. Kalau istilahnya secara kasat mata itu orang belum tentuan langsung bisa ini sih Mbak. Ya. Ya, kita istilahnya perlu penerobosan dalam artian sampai ke dalam. Makanya belum. Kalau burung seperti ini perempuan juga bagus, aturannya juga bagus. Ini perempuan Ya, iya, ada anunya bagus, cuman ya untuk ternak nggak bisa mengeluarkan sebagus yang kita harapkan. Oh gitu. Faktornya apa itu? Ya faktornya kan ibaratnya seperti suami istri lah, harus ada saling Chemistry. chemistry, Oh, iya. saling menyatu antara burung satu ini sama burung sananya, harus saling menyatu dalamnya sama dalamnya itu harus menyatu. Makanya istilahnya kebanyakan belum tentuan burung bagus sama bagus keluar bagus, Belum tentu ya. belum tentu. Burung terah ketemu terah gimana? Belum tentuan bagus, Belum tentu juga. ya terahnya sama istilahnya, tapi belum tentu keluaran yang istimewa. Jamin. Oke. Oke, ini sangat. Kalau istilahnya orang bisa nge-cross itu ini burung selalu mengeluarkan bagus, saya sekolah lagi. Oh begitu. Oke Mbak, kita coba pegang yang jantan Mbak. Yang jantan Mbak, coba di betina ya Mbak ya. Bentar. Oke Mbak, ini kameranya agak nganu banget ini. Ini jantan ya Mbak. Ya. Ini jantan. Istilahnya kalau lihat luarnya, dalam artian pegangan luarnya, ini jenis biasa. Terus jenis bulunya juga biasa. Lah dari segi supirnya itu istimewa, supirnya jenis ekornya bagus. Ya. Ekor yang bagus yang gimana ini? Ini ekor yang bagus itu kalau saya sih tidak terlalu kaku. Tidak terlalu kaku ya. Ya tidak terlalu lemas, tidak terlalu kaku, sedang lah. Terus tadi supirnya bagus, yang gimana coba? Kalau supit itu tergantung kaki tubuh, Ah. yang menurut aku. Ya. Kalau tubuhnya modelnya bulat atau gimana atau rendah, supitnya harus gini. Jadi tidak semua supit itu dibilang bagus. Ini Harus runcing. Oh gitu. Tidak harus runcing ya. Oke. Jadi tergantung tadi segi pawakan burung itu. Terus dari segi bulu tadi kan Kalau bulu kebanyakan, kalau aku yang sukanya itu yang kering. kering, maksudnya Iya. kering. Kayak ini kering apa basah? Ini setengah lah kurang. Kalau ini istilahnya nggak terlalu kering. Nggak terlalu Kalau kering. kering itu kalau dipegang kemeresek, ibaratnya kristal. Oh, kalau dipegang kemeresek atau kristal. Iya. Oh. Jadi itu biasanya napasnya itu bersih.
Napasnya ngefek ke napas bagus ya. Iya, napasnya itu bertambah. Terus mungkin sisi lain selain supe terus Ya, dari tadi? segi wajah, Ya. alis itu mata deruk. Kalau kebanyakan orang pegang burung mata deruknya. Kalau aku lihat mata deruk kalau nggak penuh itu aku nggak suka. Maksudnya mata deruk penuh Mata gimana? deruk itu yang ini, yang kecil-kecil ini. Kecil-kecil yang mana? alis, alis. Coba, Dekat alis. Dekat alis. Oh ini ya, ini Iya, mata deruk ya. Iya mata deruk. Harus full gitu ya. Itu harus full, tidak pedot. Kalau- Kalau pedot kebanyakan itu burungnya bodoh. Bodoh ya. Sering terjadi hilang. Terus dari segi kepala dah, Dari segi kepala kan masing-masing yang tergantung kategori. tergantung Burung juga. tergantung body juga ya. Jadi ada yang body begini harus kepalanya itu nyurut, ada yang body begini harus nyunong, itu masing-masing. Terus itu paruh mbak, paruh cucuk, Kalau cucuk. paruh itu aku senangnya yang tipis. Kenapa? Kalau Permasalahannya. tipis itu istilahnya apa ya, kewibawaan atau kecerdasan burung juga menunjang. Kecerdasan dan kewibawaan menunjang. Oh, paruh ini ya. Ini termasuk masuk kategori ya ini. Ya? Iya, kalau paruh aku sukanya. Terus itu. dada mungkin Kalau dada. dada mayoritas hampir sama semua burung, cuman yang membedain itu hanya balungan. Balungan. Ya, balungan kasar apa balungan tipis. Balungan kasar atau balungan tipis ya? Mbak? Ya, kalau balungan tipis, istilahnya kendalanya ya burung bagus, cuman kendalanya kalau terlalu kencengan bawahnya itu resiko cedera lebih Anu ya. Iya, Oke. lebih fatal. Kalau balungannya besar itu mendingan. Oke, Karena oke. resiko cederanya itu nggak terlalu parah. Mbah, untuk jumlah bulu di ekor itu berpengaruh apa enggak sih mbak? Kalau aku istilahnya kalau bulu ekor itu ya tergantung, cuma mayoritas kebanyakan bulu ekor 12. Berapa? 12. 12 ya. Tapi kalau bisa Ya. itu ekor ya 11, bulu sayap 9. Bulu sayap 9. Itu biasanya mengeluarin keistimewaan sendiri. Oh, begitu ya. Iya. Saya ini belajar nih mbak, karena Gedebus Merpati juga tidak hanya Gedebus saja, nanti akan main merpati. Tentunya belajar sama Mbah Jablut ini senior di Ya, Petarukan ini. istilahnya kita kan saling tukar pikiran lah. Saya ya juga nggak pinter, nggak cuman ibaratnya istilahnya sering pegang burung, jadi Iya. ibaratnya ya sedikit-sedikit Mbak, lah. untuk kaki mbak, Untuk kaki mayoritas aku senangnya yang garing. garing sama Iya. basah bedanya apa sih? Kalau basah itu juga menentukan pada segi istilahnya tenaga. Biasanya kalau basah mayoritas kebanyakan sering menclok. Kalau basah sering menclok. Iya, Ah. sering menclok. Kalau Kalau garing? kering itu biasanya yaitu dari segi napas bagus. Napas Burungnya juga istilahnya enggak menclokan lah. Lah terus ininya itu yang kebanyakan yang saya suka itu yang runcing, yang kecil. Oh anunya, jarinya ya. Jarinya merit. Itu kebanyakan burung dilatih itu nggak rewel. Terus yang ini mbak, kalau yang apa nih yang ini apa namanya? Pengaruh apa enggak ini? Oh kalau ini nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya? Nah, itu tergantung tadi balungan tadi. Kaki balungan Balungan ya. ya, yang menentukan balungan antara besar sama kecil. Cuman tidak semua balungan besar itu istilahnya ditentukan tadi. Wah balungan gede terus diambil, enggak, itu juga menyokong tadi segi dagingnya sama bulu. Dagingnya seperti ini, bulu seperti ini, dagingnya balungannya harus seperti ini. Oke, Mbak Jablut, kemarin kan sekitar 3 bulan yang lalu ya, Ya, laku berapa kemarin diambil kur-kur itu kemarin? ya sekitar 10 ya. Teran apa itu mbak? ya untuk terah Pak Eko kali. Pokoknya jangan bongkar terah kalau nggak beli ya. Iya. Oke. Soalnya saya istilahnya bahasanya orang kecil, saya nggak mau pakai Yang terah. penting cocok, Saya senengnya cocok, iya yang Saling penting anu ya. ya saling.
kalau suka ya dibayarin monggo, kalau Ya. nggak Oke. usah. Oke. Gitu. Ini sesuatu yang luar biasa nih, prinsip dari Mbah Jablut. Oke, Mbah Jablut, kasih jempolnya, Mbah. Getepus merpati. Yakin bisa. Thank you, Mbah Jablut. Baik, kawan. Getepus merpati. Yakin bisa. D. Getepus merpati. Ya, oke. Nih kita lihat ini mas-masnya yang lagi milih. Dari mana mas ini mas? Serang. Oh Serang. Serang itu pertarungan ya mas? Oh iya. Oke. Oke nanti tak tanyakan di Getepus Merpati ya mas, Pak jalan-jalan yang kumisnya tipis seperti itu. Sampan kumisnya agak di bawah. Syukur. Oh disyukur. Oh harusnya di bawah kalau beli burung. Oke mas ya, thank you ya. Oke.